Guru Haji Mustafa Kamal adalah salah satu ulama peletak dasar agama Islam di Skarbela. Nama lengkapnya adalah Mustafa Kamal. Ulama ini berasal dari keluarga yang tidak mampu, di mana ia dilahirkan oleh seorang ayah yang bernama Hamzah, di mana beliau ini masih memiliki keturunan darah Sumbawa karena berasal dari daerah Tepal, Kabupaten Sumbawa. Tuan Guru Mustafa dilahirkan pada abad ke-18 di Pesinggahan, Skarbela. Perjalanan Tuan Guru Mustafa dalam memperoleh ilmu mengalami perjalanan yang tidak mudah. Upaya yang ia lakukan menempuh jarak yang jauh ke negeri seberang hingga ke negeri para nabi dan rasul di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Ia meninggalkan bumi Sasak dalam usia yang masih muda. Setelah sekian lama berada di Mekah namun dinilai tak menuntut ilmu secara penuh oleh keluarganya, Mustafa muda akhirnya dikirimi surat oleh ayahnya yang potongannya berbunyi, Mustafa, amun mek bekadek doang narak megawe nyari ame ule, yang artinya, Mustafa, jika engkau hanya bermain-main saja di tanah Mekah dan tidak ada yang dikerjakan, lebih baik engkau pulang. Melihat isi surat tersebut, sontak Mustafa tertegun dan termenung. Surat dari ayah yang disayanginya laksana tamparan ke arah wajahnya. Kemudian ia mulai mengubah sikap dan memperbaiki diri serta tekun dalam beribadah dan memanjatkan doa di Masjidil Haram. Tak ayal, ia memperbanyak waktu untuk beribadah dan sholat 5 waktu tepat pada waktunya di masjid yang terhormat itu. Pada malam 21 Ramadan, ia tertidur di depan pintu Ka'bah. Tak sempat lama memejamkan mata, ia terbangun. Tak percaya ia mendapati sebuah cahaya yang terang di atas kepalanya. Beberapa saat setelah kejadian tersebut, Mustafa mulai menunjukkan kealimannya dan kecerdasannya. Ketika ia sedang bekerja mengabdikan diri di rumah sang syekh, pada saat waktu yang bersamaan murid-murid lain sedang datang mendengar dan juga sang guru sedang menyampaikan pengajian. Selama beberapa saat, sang guru melempar suatu pertanyaan pada murid-muridnya, namun mereka tidak bisa menjawab. Anehnya, di sela-sela dilemparkannya pertanyaan itu, Mustafa muda secara spontan menjawab soal-soal dari syekh itu dari belakang rumah sang syekh di mana tempat ia bekerja. Pernah suatu saat, ada seorang pria berdarah Arab mendengar kealiman Tuan Guru Haji Mustafa Kamal, namun dengan nada agak remeh berucap, mana ada orang alim atau waliullah dari keturunan Sasak. Ia mengatakan hal tersebut karena mengira bahwa seorang wali hanya dari keturunan para nabi yang bergelar syahid. Tapi ada seorang sahabatnya yang menyuruhnya untuk berziarah ke makam wali Allah itu. Mendengar nasihat dari sahabat itu, ia pun berani untuk datang ke makam ulama pada suatu malam. Assalamualaikum, ucapnya dengan nada yang agak keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, balas sesosok suara di atas makam waliullah itu. Si laki-laki Arab terhenyak dan terkejut kaget mendengar suara itu. Ia pun segera meninggalkan area pemakaman diliputi perasaan takut. Benar, ternyata ada seorang Sasak yang menjadi ulama besar. Tidak mungkin terjadi kalau ulama tidak memiliki ilmu yang tinggi. Ia berbisik di hatinya sambil meninggalkan makam Tuan Guru Haji Mustafa. Kejadian itu berlangsung pada jam 2.02 tengah malam, menepis anggapan selama ini tidak mempercayai ada orang Sasak menjadi ulama besar. Jadi, bila ada orang yang ingin berziarah dengan niat hati yang menghormati waliullah itu, tidak mustahil ia mendapati hal yang serupa berupa balasan ucapan salam sebagai sebuah sambutan.
Tidak sampai di situ, rekan sekaligus jebolan Tuan Guru Haji Mustofa ini malah melahirkan beberapa ulama di dalam dan di luar Lombok. Beberapa ulama besar Lombok yang merupakan murid dan penerus Tuan Guru Haji Umar adalah Tuan Guru Haji Rais Skarbela, Tuan Guru Haji Muhammad Saleh dari Bengkel, Tuan Guru Haji Abdul Hamid dari Pejeruk, Tuan Guru Haji Asy'ari dari Pesinggahan, Tuan Guru Abdul Karim dari Peraya, Tuan Guru Malin dari Pagutan, Tuan Guru Haji Syarafuddin dari Pancur, dan Tuan Guru Haji Badarus Islam dari Pancor. Di samping itu, tercatat ada beberapa ulama binaan Tuan Guru Haji Umar dari luar Lombok, yaitu pertama, Tuan Guru Abdul Fatah berasal dari Pontianak, Haji Dana berasal dari Palembang, Haji Nawawi dari Lampung, Haji Abdurrahman dari Kedah. Dalam pengembangan Islam, ia tak gentar menebarkan agama Islam dan berdakwah hingga ke rumah-rumah para datu di Lombok, walaupun seringkali mendapatkan hadangan dan dinding penjagaan yang kokoh. Mustofa terus dengan niat ikhlas berjuang menembus rintangan yang ada membumikan Islam di tanah Lombok. Perjuangan dalam berdakwah tidak hanya sebatas di Skarbela, namun juga beberapa daerah pelosok dan terpencil dari Lombok Barat hingga ke Lombok Timur terus didatanginya. Meninggalnya ulama karismatik ini sempat membuat masyarakat Skarbela dan masyarakat Kota Raja berebut untuk memakamkan jasad wali Allah itu. Masyarakat Skarbela menginginkan jasadnya dikebumikan di Skarbela untuk mengenang jasa-jasa sang mujahid. Karena waliullah ini lahir di Skarbela, masyarakat Kota Raja berpendapat senada dan ingin jenazahnya dikebumikan di Kota Raja karena di sana ia menghembuskan napas terakhir dan memiliki banyak keluarga. Negosiasi pun dilakukan dengan mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat dari kedua belah pihak dari Skarbela dan dari Kota Raja. Apakah saudara-saudara ridho dan ikhlas bila saya menjadi hakim yang menengahi masalah-masalah saudara ini? Kedua belah pihak menjawab seirama, "Nggih, Tuan Guru," yang artinya, "Ya, Tuan Guru." Tuan Guru Umar kembali menjelaskan, memberikan jalan keluar untuk memberikan aturan sederhana karena memang proses pengurusan jenazah dianjurkan untuk sesegera mungkin ditunaikan. Makin tiang beang pelinggih dua doang saisa karena jawabannya ia turut pelakunya, yang artinya, saya akan memberikan dua pertanyaan, barang siapa bisa menjawab dengan benar maka permintaannya kita turuti. Nggih, Tuan Guru, yang artinya, iya, Tuan Guru, jawab kedua belah pihak yang disetujui oleh perkataan Tuan Guru Haji Umar. Pernyataan pertama pun mulai diberikan oleh Tuan Guru Haji Umar. Soal pertama, embe rapatan Makkah dengan Kota Raja atau Skarbela, yang artinya soal pertama lebih dekat mana Makkah dibandingkan dari Skarbela dengan Kota Raja. Salah satu perwakilan Skarbela langsung mengajukan tangan dan menjawab, "Skarbela, apa alasan saudara?" tanya Tuan Guru Umar. Perwakilan Skarbela tersebut menjawab lagi, "Kiblat umat Islam itu mengarah barat, jadi Skarbela lebih dekat karena letaknya berada di Lombok bagian barat, sementara itu Kota Raja berada di Lombok bagian timur." Tuan Guru Umar mengajukan pertanyaan yang kedua, "Si kedua, embe lengan berhak dengan Skarbela jadi imam bareng dengan Kota Raja?" Perwakilan Skarbela yang lain pun menjawab dengan tegas, "Skarbela." "Mengapa saudara mengatakan demikian? Apa alasannya?" Perwakilan dari Skarbela yang lain pun menguraikan alasan, "Karena sesungguhnya orang yang jadi imam berada di garis depan dan berada di posisi paling barat. Oleh karena itu, orang Skarbela lebih berhak karena imam posisinya berada di sebelah barat yang lebih dekat dengan kiblat." Setelah mendengar argumentasi para tokoh masyarakat, Skarbela dapat menjawab pertanyaan yang diberikan Tuan Guru Haji Umar. Tuan Guru Haji Umar menghimbau kedua belah pihak agar menerima keputusan bahwa Tuan Guru Haji Mustofa Kamal dimakamkan di Skarbela. Akhirnya dengan keputusan Tuan Guru Haji Umar, maka masyarakat Kota Raja menjadi luluh mendengar titah ulama kebanggaannya. Setelah mendirikan sholat maghrib, masyarakat Skarbela yang bergabung dengan masyarakat di Pesinggahan
dan kota raja beserta masyarakat Sasak dari beberapa daerah berbondong-bondong menggontong. Setelah mendirikan sholat maghrib, masyarakat Karbala yang bergabung dengan masyarakat persinggahan dan kota raja beserta masyarakat Sasak dari beberapa daerah berbondong-bondong menggontong kerandanya dari Lombok Timur hingga pemakaman Karbala. Bahkan sebagian dari orang tua yang sempat mengiringi jenazahnya merasa kerandanya seakan berjalan sendiri. Pada momen bersejarah itu, bagi para jamaah yang tak sempat menyentuh dan menggontong keranda ini, maka mereka akan tertinggal jauh hingga terinjak-injak karena banyak dan padatnya umat Islam memberikan penghormatan dan doa kepada Tuan Guru Karbala ini. Jenazahnya tiba di Karbala dalam jangka waktu yang singkat dan banyaknya jemaah yang mengiringi hari-hari terakhirnya. Tidak berselang, setelah waktu Isya, jenazahnya pun tiba di Karbala. Keesokannya, ulama itu pun dimakamkan.